Sebelum kami menampilkan drama ini, kami akan memperkenalkan diri kami dan peranan kami masing-masing. Untuk itu, saya panggil teman-teman pemain drama untuk maju ke depan panggung. Baiklah, perkenalkan, nama saya Echa. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Ocha. Saya berperan sebagai Maria. Perkenalkan, nama saya Lison. Saya berperan sebagai Yusuf. Perkenalkan, nama saya Stella. Saya berperan sebagai Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Tessa. Saya berperan sebagai Malaikat 1. Perkenalkan, nama saya Nancy. Saya berperan sebagai Malaikat 2. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya berperan sebagai pemilik penginapan 1. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya berperan sebagai pemilik penginapan 2. Perkenalkan, nama saya Sandra. Berperan sebagai anak. Perkenalkan, nama saya Miki. Saya berperan sebagai Adalah Sang Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, namun kini telah menjadi manusia. Ia telah mengambil rupa kita, agar dalam rupa kemanusiaannya itu, ia dapat menebus kita dari kuasa maut. Nah, saudara sekalian, marilah dengan penuh hikmat kita mengikuti drama kelahiran Yesus Kristus ini dan mencoba merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Dahulu kala, di sebuah kota kecil Nazaret, hiduplah seorang wanita muda bernama Maria. Ia adalah orang yang baik hati dan suci. Maria sangat dicintai Allah. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Nama perawan itu Maria. Ketika Maria sedang berdoa, datanglah malaikat. Malaikat itu berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan memberkati engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di pegunungan Yudea, hiduplah Elizabeth, saudara sepupu Maria. Ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Maria ingin membagikan kabar sukacita itu kepada Elizabeth, saudaranya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan menuju sebuah kota di Yehuda, lalu masuk ke rumah Zakaria.
Ia memberi salam kepada Elisabet. Salam, hai Elisabet, saudaraku. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya salammu sampai petik telingaku, anak yang dalam hatiku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Tampaklah Yusuf, tunangan Maria. Ya seperti dia menjadi orang susah. Cuma jadi tukang kayu. Hidupku serba sulit. Punya tunangan, tapi sekarang hamil. Aku pusing. Kenapa Maria bisa hamil? Padahal aku belum pernah menyentuhnya. Mungkin lebih baik besok aku akan diam-diam menceraikannya. Sekarang aku mau istirahat dulu. Maklum seharian kerja. Karena kelelahan, akhirnya Yusuf pun tidur. Dalam mimpinya, dia didatangi oleh malaikat. Malaikat itu berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamainya Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menceraikannya. Aku akan mengambil Maria sebagai istriku dan menamai anak yang dilahirkan seperti Yesus yang dikatakan malaikat dalam mimpiku. Yusuf bangkit dan pergi. Tak lama kemudian, Maria menikah dengan Yusuf tunangannya. Yusuf adalah orang yang baik hati dan suci. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Setiap hari ia bekerja keras. Maria selalu menemaninya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan dirinya. Yusuf pun turut pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea kota Daud yang bernama Betlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya pergi mendaftarkan diri bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Setelah sampai di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Ya, ada apa? Maaf Nyonya, masih ada kamar kosong di tempat ini. Kami ingin menginap. Kami kelelahan dan istriku mau melahirkan. Apa? Menginap? Orang miskin sepertimu mau menginap di tempat ini? Hah, jangan mimpi. Yang menginap di tempat ini hanyalah orang-orang terkaya dan terpandang, tidak sepertimu.
Kasihanlah kami, Nyonya, terutama istriku ini. Sudah, sana pergi. Aku tak mau berurusan lagi denganmu. Cepat tinggalkan tempat ini. Sudahlah, kita cari penginapan lain. Yusuf dan Maria pergi dan mencari penginapan lain. Permisi. Ada perlu apa? Maaf, Nyonya, masih adakah kamar kosong? Kami ingin menginap. Kasihan sekali istriku. Dia kelelahan dan dia akan melahirkan. Oh, maaf Tuan, kamar kami sudah penuh. Lebih baik Tuan mencari penginapan lain saja. Cuma satu kamar saja, Nyonya. Maaf Tuan. Demikianlah mereka selalu ditolak, tetapi Maria dan Yusuf tetap berjalan mencari penginapan. Maria, betapa tara tempat bagi kita. Semua orang menolak. Sabarlah Yusuf, lihatlah bintang berkedip-kedip di sana. Pasti itu menunjukkan tempat untuk kita. Kau tanpa letih, lelah dan pucat. Jangan khawatirkan aku Yusuf, Tuhan menyertai. Mari istirahat sejenak. Ketika mereka sedang istirahat, lewatlah seorang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki kandang domba. Loh, mengapa Tuan ada di sini? Ini kan tengah malam. Kami tidak ada tempat dan kami ingin menginap. Terutama istriku ini mau melahirkan. Tuan, kami pun tidak ada tempat penginapan. Tetapi bapakku memiliki kandang ternak. Tidak mungkin Tuan istirahat di situ. Kandangnya sangat kotor dan sederhana. Tidak apa-apa, yang penting istriku bisa mendapatkan tempat untuk melahirkan. Ayo, biar saya hantarkan. Bapak ada tamu. Loh, ini siapa nak? Ini Tuan mau mencari penginapan. Tuan ini siapa dan dari mana asalnya? Saya Yusuf dari Nazaret. Mau apa malam-malam datang kemari? Mungkin saya bisa membantunya. Bolehkah kami numpang di sini semalam saja? Kami ingin, karena istriku mau melahirkan. Wah, ini hanya sebuah kandang kotor dan sederhana. Ya, tak apalah Pak, yang penting istriku bisa istirahat. Wah, kasihan sekali. Ya sudah, silakan masuk. Terima kasih atas kesediaanmu untuk menerima saya. Lalu Maria dan Yusuf terpaksa menginap di kandang hewan sebagai tempat lahirnya juru selamat. Akhirnya Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan mereka, menjaga ternak mereka pada waktu malam.
dan aku akan membelikan baju untuk anak-anakku. Kalau aku beda, aku akan mengembangbiakan dulu, biar jadi banyak, baru setelah banyak aku akan menjualnya. Yah, mana mungkin? Kok mana mungkin? Lah, memangnya kamu punya domba jantan? Gak punya, sudah aku jual bulan kemarin. Nah, kalau begitu mana bisa dombaku bertambah banyak tanpa ada yang jantan? Atau kamu mau jadi penggantinya? Oh iya, aku lupa. Dasar bodoh. Kamu dingin gak? Ih, kok malam ini dingin banget ya? Iya, aku juga merasa dingin. Jangan-jangan apa? Wah, lihatlah, apa itu putih-putih? Iya, apa itu? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi laki-laki dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Kemuliaan kepada Allah Bapa di surga dan damai di bumi yang berkenan kepadanya. Mari menyembah Dia. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, Ya Yesus Tuhan dan penebusku, terimalah persembahan bingkisan kecil dariku sebagai ganti diriku. Untuk membebaskan kami, Engkau turun ke bumi. Terimalah persembahanku ini, lambang jiwa kami. Engkau pencipta mulia, sudi jadi manusia. Karena itu, kami semua bersama bergembira ria. Maka kembalilah para gembala itu sambil memuji memuliakan Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan